Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعياذا بالله من النار. Para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Salam dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Fiqhus Sirah, fikih atau perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana sebagaimana yang kita yakini dan kita imani bahwa dengan mempelajari perjalanan hidup beliau dimulai beliau dilahirkan sampai beliau wafat akan mendatangkan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Karena beliau adalah teladan hidup bagi manusia. Beliau adalah contoh yang senantiasa kita jadikan sandaran dalam beramal saleh. Maka dengan mempelajari perjalanan hidup beliau dari masa ke masa, waktu ke waktu hingga beliau meninggal dunia, pastinya akan mendatangkan manfaat dan banyak mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan ini harus senantiasa kita yakini selalu. Baik, pada pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membaca bab kedua dari kitab ini, sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kenabian hingga hijrah ke Habasyah. Kita akan membaca dan mendengar bersama perjalanan Nabi SAW sejak beliau diangkat menjadi seorang nabi hingga adanya hijrah ke Habasyah. Penulis mengawali bab ini dengan kisah Nabi SAW saat berkhalwat dan menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kenabian. Hal ini sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan, hubbiba ilayya al-khalwa. Kata Nabi SAW, dijadikan cinta kepada aku untuk berkhalwat, menyendiri dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Penulis mengatakan, ketika masa kenabian Rasulullah SAW sebentar lagi akan tiba, di kalangan bangsa-bangsa lain telah tersebar berita bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengutus seorang nabi pada zaman ini dan masa itu telah dekat. Mereka yang mempunyai kitab mengenal hal tersebut dalam kitab mereka.
Sementara yang tidak berkitab mereka mengenalnya dari tanda-tanda lainnya. Sehingga menjelang diangkatnya Nabi SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul, sudah menjadi pembicaraan di tengah bangsa Arab kala itu. Bahkan bangsa-bangsa yang lainnya. Bahwa nantinya akan muncul seorang Nabi. Mereka yang memiliki Alkitab berharap bahwa Nabi itu berasal dari kalangan mereka. Dan seterusnya. Ibnu Ishaq berkata, para pendeta dari Yahudi atau yang disebut dengan Al-Ahbar dan para pendeta dari Nasara atau yang disebut dengan Ar-Ruhban serta dukun-dukun dari kalangan Arab, mereka semua telah ramai membicarakan Nabi terakhir bahwa waktunya sudah sangat dekat. Adapun para pendeta Yahudi dan Nasara, sumber berita mereka adalah berdasarkan pesan-pesan dari kitab. Ya, berdasarkan kitab mereka tentang ciri-ciri Nabi itu dan ciri-ciri zaman ketika Nabi itu akan diutus. Jadi sumbernya berasal dari kitab yang mereka pegang. Adapun para dukun, maka sumber beritanya adalah para jin yang telah menguping dan merekalah yang memberitahukan kepada para dukun tersebut. Dukun wanita dan laki-laki selalu menyebut hal itu, tetapi bangsa Arab tidak menghiraukannya hingga Allah Ta'ala mengutus Nabi itu dan apa yang mereka sebutkan itu benar adanya dan terbukti. Jadi berita yang mereka dapatkan dari kalangan jin. Jadi para dukun atau yang dikatakan paranormal ataupun orang pintar, mereka memiliki ikatan dengan para jin. Di mana dengan kuasa Allah Azza wa Jalla, jin yang telah bersepakat dengan mereka mampu mencuri berita dari langit. Mampu mencuri berita dari langit. Dan tentunya itu merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Di antara usaha yang dilakukan oleh jin untuk mencuri berita, ada di antaranya berita-berita yang mereka dapatkan dan terbukti kebenarannya. Seperti tentang akan munculnya kenabian. Sehingga meskipun para dukun tidak beriman dengan kitab, mereka mempercayai apa yang disampaikan oleh jin. Meskipun potensi jin berdusta sangatlah besar. Hanya saja para ulama mengatakan bahwa sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, bahwa saat ini jin tidak lagi mampu mencuri berita-berita dari langit. Disebabkan karena akan ada malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk melempari mereka dengan bintang-bintang yang akan membuat mereka terbakar. Sehingga ketika ada di antara mereka yang mengaku mendapatkan berita-berita gaib dari teman-teman mereka dari kalangan jin, maka tentunya itulah sebuah kedustaan. Itu hanya sebuah kedustaan dan tipu daya mereka. Jikalau benar, maka tidak lain hanya sekedar tebakan saja sebagaimana yang mungkin manusia pun mampu melakukannya. Atau dia bisa melihat, karena tentunya jin mampu melihat sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Kita tidak bisa melihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan kaumnya bisa melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Maka bisa jadi jin akan memberitahukan sesuatu yang sedang terjadi dengan jarak yang cukup jauh misalkan. Sedang terjadi di tempat orang lain sementara kita berada di dalam rumah. Maka datang yang mau memberi tersebut sesuai dengan kemampuan yang bisa melihat tanpa harus dilihat. Hanya itulah yang bisa mereka lakukan. Baik. Yang pada intinya berita-berita tentang kemunculan Nabi SAW sudah sangat tersebar. Ya, sangat tersebar. Baik. Di antara yang selalu dibicarakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara mengenai Nabi SAW adalah seperti riwayat yang menjelaskan bahwa seorang Yahudi dari tetangga Bani Abdu Asal di Madinah, dia bercerita kepada mereka tentang hari kebangkitan, perhitungan, timbangan, surga dan neraka. Warga Madinah mengingkarinya dan minta tanda dan buktinya, hingga orang Yahudi itu berkata akan datang seorang nabi yang diutus dari sekitar wilayah ini sambil menunjuk ke arah Yaman dan Mekah. Jadi saat belum ada keislaman di tengah-tengah penduduk Madinah, ada orang Yahudi yang mana mereka tinggal di kota Madinah.
Ada salah seorang Yahudi yang membicarakan tentang hari kebangkitan, dan itu mereka dapatkan dari mana? Alkitab, Taurat, yang mereka jadikan sandaran hidup. Ketika banyak yang mengingkarinya, maka dikatakan oleh orang Yahudi ini bahwa nanti akan datang seorang nabi, akan muncul seorang nabi ya dari sekitar wilayah ini sambil mengarahkan ke arah Yaman ataupun kota Mekah. Kemudian ada lagi kisah Ibnu Al-Hayban yang telah datang dari Syam menuju Madinah beberapa tahun menjelang kenabian. Ia menjelaskan kepada orang Yahudi di Madinah tentang sebab kedatangannya, yaitu karena memperkirakan akan datangnya seorang nabi yang akan dia ikuti, kemudian mengajak orang Yahudi untuk mengikutinya. Jadi ini pembicaraan yang sudah sangat hangat tengah-tengah mereka, bangsa Arab kala itu, baik di sekitar Madinah ataupun dari bangsa yang lainnya. Ada lagi kisah Salman Al-Farisi yang datang dari negeri Persia mencari agama yang benar, hingga pendeta memberi petunjuk tentang tempat akan diutus dan telah dekat di masa itu. Salman Al-Farisi sebelum mengenal Islam sudah memiliki firasat akan datang seorang nabi dan dia ingin mengikutinya. Nah, sebelum usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba 40 tahun, dia sangat suka menyendiri karena cara itu membuat akalnya jernih, jiwa tenang, membuka peluang untuk bertafakur tentang alam semesta dan makhluk ciptaannya dan keagungan Allah Ta'ala. Dia menyendiri di Gua Hira pada bulan Ramadan di setiap tahunnya. Ya, sebagaimana yang Nabi SAW ceritakan sendiri bahwa ketika menjelang kenabian dijadikan cinta, beliau Allah Ta'ala jadikan cinta dan suka untuk berkhalwat, untuk menyendiri. Apa yang beliau lakukan? Beribadah, bertafakur, mentadaburi, bertafakur kuasa Allah Azza wa Jalla, keagungan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW melakukan hal itu karena pada kehidupan kaumnya mengandung kesesatan yang nyata. Dari penyembahan terhadap berhala, sujud kepadanya. Kecintaannya untuk menjadi semakin kuat begitu masa kenabian semakin dekat. Dan jika pulang, dia melakukan tawaf di Ka'bah kemudian kembali ke rumahnya. Jadi Allah Azza wa Jalla menjadikan beliau cinta sekali dengan khalwat. Di saat melihat banyaknya kerusakan dan keburukan-keburukan yang di sekitarnya, kesesatan, penyimpangan, maka beliau berkhalwat dan menyendiri. Di sini kita ambil satu pelajaran tentang anjuran untuk berkhalwat dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Di sana kita bisa bermuhasabah. Di sana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, menyesali perbuatan yang kita lakukan, memperbanyak permohonan ampunan, berkhalwat. Kapan itu? Di sepertiga malam terakhir. Di saat kebanyakan orang tertidur, sementara dia terbangun untuk memanjatkan doa, untuk beribadah setelah dia menyelesaikan sholat tahajudnya, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan khusyuk. Bahkan di tengah-tengah kegelapan malam, di tengah-tengah kesendiriannya, ia meneteskan air mata. Dan ini salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhillah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah. Rajulun, ada seseorang hamba berkhalwat dengan Allah Ta'ala fafadat ainah. Ya. Ada seorang hamba yang berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla sampai ia meneteskan air mata. Maka orang yang seperti ini nantinya pada hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini kita ketahui tentang anjuran untuk berkhalwat. Di dalamnya kita bisa bermuhasabah, di dalamnya kita bisa mengevaluasi diri, introspeksi diri, memperbaiki diri agar menjadi hamba yang lebih baik, adalah khalwat. Dan itulah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya ibadah apa yang beliau lakukan, bertafakur.
ta'abbudnya dengan bertafakkur, meyakini tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang ta'abbud Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Az-Zarqani pada kitab Syarah Al-Mawahib berkata, tidak ada kejelasan tentang cara ta'abbud beliau di Gua Hira. Maka secara umum difahami bahwa sebatas menyendiri dan menjauhi masyarakat yang jahiliyah. Dan itulah bentuk ibadahnya. Setelah itu Ibnu Al-Murabit serta lainnya mengatakan bahwa beliau berta'abbud dengan bertafakkur. Dan ini sesuai dengan pendapat jumhur. Ada yang mengatakan berdiam diri saja, menjauhi dari keramaian dan banyaknya penyimpangan. Atau ada yang mengatakan dari pendapat jumhur dengan bertafakkur. Ibnu Katsir berkata, ulama berbeda pendapat tentang ibadah beliau sebelum kenabian, apakah sesuai dengan syariat ataukah tidak. Kalau sesuai, maka syariat itu bentuknya apa? Ada yang mengatakan sesuai dengan syariat Nabi Nuh, ada yang mengatakan sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim, dan itulah pendapat yang lebih dekat dan lebih kuat. Ada yang mengatakan sesuai dengan syariat Nabi Musa, ada yang mengatakan sesuai dengan syariat Nabi Isa, ada yang mengatakan bahwa semua yang dia ketahui bahwa itu adalah pernah disyariatkan, maka dia ikuti dan dia amalkan. Dia berdasarkan fitrahnya sebagai seorang hamba Allah. Lihat, kita ingat pada pertemuan sebelumnya disebutkan oleh penulis bagaimana Allah Ta'ala menjaga nabinya. Tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat sesuatu yang menurunkan martabatnya. Bahkan justru dia dikenal baik tengah-tengah masyarakat kala itu. Ketika dengan rasa penasarannya ikut-ikutan, Allah Ta'ala jaga dengan memberikan rasa kantuk yang begitu berat, yang akhirnya beliau tertidur. Dan itu sampai terulang sebanyak 3 kali. Allah Ta'ala jaga. Maka dengan fitrah yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengetahui tentang ibadah-ibadah yang ada sebelumnya. Apa yang beliau ketahui, maka beliau jalankan. Di saat beliau ingin menjauhi keramaian, banyaknya penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Tapi kemudian berkata Imam Al-Ghazali, sungguhnya ada pertanyaan tentang bentuk ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi. Apakah mengikuti salah satu dari syariat Nabi-Nabi sebelumnya? Ada mengatakan beliau tidak berta'abbud dengan syariat Nabi manapun. Ada berkata beliau berta'abbud, kemudian di antara mereka ada yang menisbahkan kepada Nabi Nuh, ada juga kelompok yang menisbahkan kepada Nabi Ibrahim, ada pula menisbahkan kepada Nabi Musa, ada pula yang menisbahkan kepada Nabi Isa, dan yang menjadi pilihan adalah semua kemungkinan tersebut sah-sah saja secara logika. Namun yang benar-benar terjadi padanya tidak bisa diketahui secara pasti, melontarkan persangkaan dalam hal yang tidak ada kaitannya sekarang ini adalah ibadah amaliyah, adalah tidak memiliki makna. Allah Alam. Yang jelas kita imani bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah di sana. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan tidak ada penjelasan tentang cara ubudiyah dilakukan oleh beliau, tapi dari riwayat Ubaid bin Umar sesuai dengan riwayat Ibnu Ishaq berbunyi, kemudian dia memberi makan dari orang miskin yang datang kepadanya. Ada juga yang meriwayatkan dari beberapa masyayikh bahwa cara ibadahnya adalah melalui tafakkur. Setelah itu mungkin juga Aisyah menyebut bahwa sekedar khalwat atau menyendiri adalah ibadah. Karena meninggalkan aktivitas manusia yang berada dalam kebatilan adalah sebagian daripada ibadah. Seperti yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim AS. Saya akan pergi meninggalkan kalian menemui Rabbku. Jadi khilaf banyak pendapat terkait hal ini. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam naik ke Gua Hira kemudian bertahanus dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan yang Allah Ta'ala berikan petunjuk kepadanya. Nabi SAW memiliki fitrah yang lurus, fitrah yang salimah. Muhammad Shadiq Urjun berkata, ada yang mengatakan bahwa ia beribadah dengan cara bertafakkur, dan ini adalah pandangan mayoritas ulama. Sedangkan yang kami pilih adalah ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, landasannya adalah tafakkur. Terdapat ayat-ayat Allah dan diantaranya adalah apa yang berasal dari millat atau agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dalilnya adalah keteraturan amalan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mengagungkan Ka'bah dan bertawaf di sekelilingnya. Jadi ada asar yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan itu sampai kepada beliau. Dan ini kesekuatnya, saya bertafakkur adalah menjalankan syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam adalah apa yang beliau lakukan pada saat pelaksanaan ibadah haji.
Setiap kali pulang, perbakaran habis. Pulang, pasti beliau tawaf. Itu adalah asal dari ibadah yang pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya. Tapi meskipun sudah mengutip panjang lebar dari perkataan ulama dalam masalah ini, tapi penulis memandang bahwa pendapat yang benar adalah pendapat pandangan Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bahwa menyibukkan diri dalam mengkaji masalah yang tidak ada dalilnya dan tidak ada kaitannya amaliyah adalah tidak ada maknanya. Cukuplah dalam masalah ini ada yang apa yang dikatakan Syekh Utsaimin, bahwa dia beribadah sesuai dengan bimbingan Allah Ta'ala kepadanya. Jadi nggak perlu diperinci, ini hanya sekedar pengetahuan untuk kita ketahui. Ternyata memang banyak yang mengatakan ibadah-ibadah apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perbedaan pandangan. Yang terpenting yang kita yakini bahwa beliau beribadah kepada Allah Ta'ala, tujuannya untuk menjauhi keramaian yang terjadi banyak penyimpangan di dalamnya, dan lebih menjaga diri. Baik, para hadirin sekalian azza jami'an, faedah lain yang bisa kita ambil juga dari kisah ini adalah bagaimana pengaruh lingkungan kepada karakter seseorang, kepada hidup seseorang. Dan Nabi SAW dapati itu, sehingga beliau saat melihat dan mengetahui lingkungan yang beliau tempati penuh dengan kesyirikan, penuh dengan penyimpangan, perkara-perkara jahiliyah begitu melekat dan mendarah daging di tengah masyarakat. Maka kiat yang terbaik dalam masalah ini dengan cara menjauhinya. Dengan cara menjauhinya. Maka ada istilah hijrah berpindah, yang nanti kita akan sampaikan masalah hijrah. Tidak ada cara lain kecuali dengan cara menjauhi. Jika sekiranya kita mampu untuk merubah, itu pun harus dengan keilmuan yang tinggi dan rencana yang matang, bahwa kita bisa merubah, kita bisa mengajak orang lain kepada kebaikan. Akan tapi jika seandainya kita ragu, maka keselamatan agama kita, anak-anak kita lebih kita utamakan. Nah, Nabi SAW melakukan khalwat itu dalam rangka untuk itu. Perbekalan habis, beliau pulang, beliau penuhi kembali, maka dia akan kembali lagi berkhalwat sampai Allah Ta'ala angkat beliau sebagai seorang Nabi. Ini para hadirin sekalian radhiyallahu jami'an. Bahkan terkadang seorang akan dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit saat harus memilih, misalnya antara pekerjaan ataukah dengan prinsip agama. Ketika dia lanjutkan pekerjaannya, maka akan terbentur dengan berbagai macam hal-hal yang diharamkan dalam agama. Maka harus ada yang dipegang, prinsip yang dipegang. Ada sebagian berpikir, saya akan rubah. Dari atasan sampai bawah akan rubah. Saya akan ajak. Lihat keadaan, lihat kondisi, pertimbangkan mana yang lebih mendatangkan masalah untuk agama. Jika sekiranya kita tidak mampu, bagaimanapun kita berusaha, kita sudah lihat dan sudah prediksi bahwa tidak akan pernah mampu, maka cara yang terbaik adalah dengan menyelamatkan diri. Rezeki tidak mengikuti atau tidak hanya berdasarkan tempat kerja. Terkadang kalau seandainya kita tinggalkan itu semua karena Allah Ta'ala, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Man taraka lillah awadallahu khairan min, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ini pelajaran sangat penting yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, khalwat, anjuran bagi hamba untuk berkhalwat agar dia bisa lebih bertafakkur, agar dia lebih bisa mentadabburi ayat-ayat Allah kauniyah, syar'iyah, agar dia bisa bermuhasabah, mengevaluasi diri atas kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya, dan seterusnya. Ini berhadis sekalian, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, di sini ada penjelasan penulis terkait masalah khalwat. Ini bagus untuk kita baca. Beliau menyebutkan hikmah-hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini. Di antaranya tentang masalah khalwat.
Beliau mengatakan pentingnya khalwat atau menyendiri dalam kehidupan seorang muslim. Menyendiri, mengintrospeksi diri, merenungi ketidakberdayaannya di hadapan kekuasaan Allah. Dan bertafakur tentang alam semesta ini. Dengan berupaya mengambil dua pelajaran utama dari penyendirian itu. Mengenal kekurangan diri, berzikir kepada Allah Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Jadi pada saat menyendiri berkhalwat yang dilakukan adalah mengevaluasi diri, mengenal kekurangan diri seperti seringkali ujub, bisa merendahkan orang. Kemudian setelah menyebutkan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, maka dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Itulah cara agar kita bisa berkhalwat dengan baik. Dan termasuk di antara berkhalwat adalah dengan memperbanyak zikir. Jadi isi dengan dua hal itu. Evaluasi, introspeksi diri, dan bertobat kepada Allah Ta'ala setelahnya. Kemudian memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Dan di antara seafdal-afdalnya zikir adalah membaca Al-Quran. Baik. Kemudian penulis juga menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan khalwat. Maka beliau mengatakan, yang dimaksud dengan menyendiri yang diajukan adalah meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah dan menjadikan ibadah sebagai sarana untuk menambah ketaatan dan untuk menghadapi rintangan-rintangan kehidupan dunia. Ya, menghadapi rintangan-rintangan kehidupan dunia. Ya, sifatnya menyendiri, beribadah kepada Allah di tengah kesendiriannya. Selain juga dia beribadah di tengah keramaian seperti ya sholat berjamaah dan semisalnya. Namun ada satu waktu dia beribadah sendiri, berkhalwat kepada Allah Azza wa Jalla, bertafakur, berdoa sampai dia meneteskan air mata atau berkhalwat. Jadi sesuatu yang dianjurkan. Baik. Selesai dari kisah berkhalwatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya permulaan turunnya wahyu. Kita katakan menjelang Nabi diangkat, beliau suka sekali menyendiri. Sampai kapan? Sampai turunnya wahyu. Baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau berkata, wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar. Ya. Ar-ru'ya as-sadiqah. Mithlu faliqis subhi. Jadi tidaklah Nabi SAW bermimpi kecuali beliau akan mendapati itu terjadi. Seperti ya, kejadian yang ia lihat dengan mata kepala sendiri, nyata. Dan salah satu tanda dan ciri sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi. Dan itu merupakan salah satu wahyu yang Allah Ta'ala turunkan lewat mimpinya. Dia tidak melihat dalam mimpi kecuali datang seperti fajar subuh, jelas sekali. Kemudian setelah itu dia suka mendiri dan menjadi di Gua Hira. Dia bertakhannus atau berkhalwat di dalamnya, beribadah selama beberapa malam sebelum meninggalkan keluarganya. Dia membawa bekal, kemudian kembali ke Khadijah radhiyallahu anha, kemudian membawa bekal lagi untuk berikutnya, dan itu terus berulang hingga datanglah kebenaran dalam kondisi dia berada di Gua Hira. Terus berkhalwat sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu. Ya. Malaikat datang berkata, bacalah Iqra. Maka Nabi SAW karena memang tidak bisa membaca, ummiyun itu artinya seorang yang tidak bisa membaca. Dan itulah Nabi SAW. Maka ketika malaikat Jibril datang, malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk baca. Iqra, mana biqari? Aku nggak bisa baca. Diulang terus sampai ketiga kalinya. Namun sebelum mengulangi, malaikat Jibril alaihissalam memeluk Nabi SAW dengan erat. Dipeluk. Hatta balagha minnil juhd. Sampai beliau kesusahan dan kesulitan untuk bernafas, sesak. Dan tujuannya adalah agar beliau tidak mengira bahwa ini mimpi, tapi ini benar kenyataan, sesuatu yang terjadi. Dikatakan Iqra, baca. Mana biqari? Nggak bisa baca. Diulang terus-menerus. Kemudian sampai pada akhirnya Nabi atau malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW kembali dalam keadaan hati yang sangat takut. Setelah kejadian itu, pasca kejadian itu, beliau kembali ke tempat tinggalnya dalam keadaan sangat takut. Masuk ke dalam rumahnya,
menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dia berkata, "Dathiruni, dathiruni, zammiluni, zammiluni." Artinya selimutilah aku. Selimutilah aku. Ya, maka Khadijah menyelimutinya hingga rasa takut itu hilang. Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah setelah memberitahukan masalahnya, "Saya takut kepada diri saya." Kata Nabi SAW, "Saya takut terhadap diri saya. Saya takut binasa. Saya takut celaka." Maka Khadijah berkata, "Demi Allah, tidak ada yang menghinamu selamanya. Karena kamu adalah orang yang suka menyambung silaturahim, membantu orang lain dan memberi orang yang tidak punya, memuliakan tamu, membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Maka nggak mungkin engkau celaka. Tidak mungkin celaka. Justru yang ada adalah kebaikan-kebaikan. Kenapa? Sebagaimana disebutkan kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Khadijah akhirnya membawanya menemui Waraqah ibn Naufal ibn Asad Abdul Uzza, anak paman dari Khadijah, seorang penganut agama Nasrani pada zaman jahiliyah. Dia bisa menulis dengan bahasa Ibrani, menulis Injil dan dengan bahasa Ibrani sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita bahas ini, dari sikap Aisyah radhiyallahu anha, kita ambil satu pelajaran penting. Bagaimana peran seorang istri di rumah. Bagaimana sikap seorang istri kepada sang suami. Dan bagaimana suami kepada sang istri. Lihat ketika Nabi SAW dalam keadaan takut. Dia tunjukkan kebutuhannya terhadap sang istri. Dathiruni, dathiruni, zamiluni, zamiluni. Dan itu bukan sesuatu yang lain ketika sang suami menyatakan bahwa dia perlu istri yang senantiasa membantunya, istri yang senantiasa mendukungnya dalam kebaikan ketaatan. Meskipun dia seorang kepala keluarga, tidak mengapa dia mengatakan dia perlu kepada sosok istri yang mendukungnya selama ini. Bahkan di antara semua harta yang dimiliki hamba, istri yang soleh adalah sebaik-baik harta. Afdaluhu lisanu dzakir wa qalbun syakir wa zawjatu mu'minah tu'inuhu ala imani. Kata Nabi SAW. Setelah ditanya oleh para sahabat, harta apa yang paling berharga itu? Hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri yang senantiasa membantu dalam keimanan. Dan bagaimana Khadijah radhiyallahu anha menjadi sosok yang tempat kembali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala suami nggak betah di rumah, pulang ke rumah yang semestinya dia beristirahat, bercengkrama, bercanda dengan pasangan hidupnya, tapi nggak betah. Lebih betah di mana? Di warung kopi segala macam. Satu sisi sang suami harus introspeksi diri, istri juga demikian. Kenapa? Kenapa nggak betah di rumah? Saya ada salah apa? Nah, tapi istri yang baik itu adalah ketika ia menjadi tempat kembali pada saat sang suami sedang lelah, letih, capek setelah bekerja. Seakan-akan tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada istrinya. Tidak mengapa. Sang suami menyatakan hal demikian karena itulah yang akan menciptakan keromantisan di dalam rumah tangga. Kebalikannya istri juga demikian. Tunjukkan respect dan menghargai suami. Lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala memperlakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Nabi pulang setelah berkhalwat. Dan itu pun ketika Nabi SAW berkhalwat, istri sangat paham. Khadijah radhiyallahu ta'ala sangat paham keadaan Nabi SAW. Maka justru didukung. Malah didukung. Nabi ingin berkhalwat, didukung oleh beliau. Tidak justru malah menghalangi. Ketika sang suami ingin berkunjung dan bersilaturahim dengan keluarga, nggak usah, sini aja. Mungkin dengan alasan ya sebagai istri kurang betah berada di rumah mertua, kurang betah berada di rumah saudara-saudara suaminya. Yang ketika sang suami ingin berbakti, berbuat baik, selalu dicegah, selalu dilarang. Tidak demikian. Tapi istri yang baik adalah justru malah mendukung dalam kebaikan dan ketaatan. Dan lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu anha dengan kebijaksanaannya pada saat Nabi SAW datang dengan penuh ketakutan. Caranya beliau tenangkan dulu. Biarkan Nabi SAW tenang. Nabi minta apa? Minta diselimuti, datang dengan bawa selimut, diselimuti. Sampai pada akhirnya nanti suami akan bercerita sendiri. Dan begitulah pesan yang tersirat dari kisah ini, khususnya untuk para akhwat dan ibu-ibu semuanya. Suami dengan segala macam lelah dan letihnya,
dengan segala macam kelabilannya, mungkin melakukan suatu kesalahan. Tapi pada saat tiba di rumah dengan terlambatan pulang ataupun dengan ya badan yang lusuh, tidak langsung dituntut dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang sangat menyudutkan. Dari mana, kenapa terlambat, kenapa, kenapa. Selalu ditanya dengan kata tanya, kenapa. Itulah yang pada akhirnya suami dengan lelah serta letihnya akan mungkin meledak. Ada yang mungkin sabar, tapi ada yang mungkin meledak. Lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha membuat Nabi SAW bisa begitu tenangnya. Nabi katakan, dathiruni, zammiluni, selimuti aku. Diselimuti oleh Khadijah. Tidak bertanya, kenapa Nabi ini, kenapa seperti ini. Enggak, biarkan Nabi SAW tenang. Ya. Sampai tenang, Nabi SAW yang memulai ceritanya sendiri. Ini jadi pelajaran buat ibu semua. Ya, suami kadang dengan banyaknya hal yang perlu dipikirkan, kadang ada saja yang terluput. Ketika keluar nanti pulang, ya ini ketika sebelum berangkat kerja, suami sedang sibuk dengan HP-nya, menjawab pertanyaan atasan, pimpinan segala macam. Sang istri tanpa memperhatikan keadaan sang suami langsung bilang, nanti pas pulang sekalian belikan tempe, tahu, segala macam. Suami dengan sibuknya, dengan ya mungkin mendengar, tapi dengan pikiran yang masih terfokus ke pekerjaan, iya. Nah, selesai. Berangkat kerja. Pulang, lupa. Mana tempenya? Mana tahunya? Loh, emang tadi minta? Ada dipakai kah telinga tuh? Nah, kan kadang kalimat-kalimat yang sangat menyudutkan sekali. Kan tadi sudah dipadahi. Makanya kalau ulun pandai itu diperhatikan. Padahal masih bisa menggunakan kalimat-kalimat yang suami tahu dia salah. Tapi ketika disudutkan dengan kalimat-kalimat tersebut, ya mungkin akan bersikap lain. Dengan segala macam keletihannya, tiba di rumah. Ya. Langkah baiknya jika sikap dilakukan adalah istri sadar bahwa gak ada tempe, gak ada tahu. Diam dulu. Melihat suaminya dengan penuh lelah dan letih. Capek. Ya. Habis itu disediakan apa yang diperlukan, segala macam. Sudah, pijit-pijit sedikit, ngobrol. Capek benar kan mas? Iya capek banget, sibuk benar. Oh iya kada apa-apa. Pantesan Evian lupa lah tadi beli tempe. Ah iya kah? Ulun tukarakan. Nggak marah, justru malah dia menawarkan diri untuk membelikan. Pulang-pulang sebagai bentuk permintaan maaf, selain tempe dan tahu ada martabaknya, ada. Seperti itu. Bagaimana pintar-pintarnya istri menghargai dan memberikan rasa hormat kepada sang suami. Kuncinya adalah memaklumi. Lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu memaklumi kedatangan Nabi dalam keadaan takut. Beliau maklumi. Biarkan Nabi tenang dulu sampai Nabi bercerita. Bahkan ketika Nabi mulai bercerita dengan segala macam kekhawatiran yang ada pada dirinya, Khadijah datang dengan membawa kata-kata dan kalimat-kalimat yang sangat menyejukkan hati Nabi SAW. Halak, aku akan binasa. Aku pasti akan celaka. Kata Khadijah, la, innaka la tasilur rahim. Engkau tuh suka menyambung silaturahim. Wa tut'imul miskin, suka memberi orang miskin tidak punya. Tukrimud dhaif, engkau suka memuliakan tamu. Membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Atau bisa kita tambahkan, engkau amin. Orang yang dipercaya. Jadi justru malah datang dengan kalimat-kalimat yang menenangkan. Pulang dengan kekhawatiran, aduh yang ini banyak sekali yang di PHK di kantor. Ulun khawatir sekali kalau seandainya ulun yang mendapatkan giliran berikutnya. Nah kayak bayang, terus kayak kita makan, tenaga serang habis lagi. Malah diceritakan hal-hal yang buruk, wah sama stres. Kayak panian. Padahal udah anjarnya kepada SPP anak perlu dibayar bulan ini. Itu gas ini, itu beras anak habis. Sekalian. Ya.
Suami nggak bisa tahan, bunuh diri. Bisa seperti banyak terjadi. Tapi ketika melihat kepanikan sang suami, istri justru datang membawa kalimat-kalimat yang menenangkan hati. Jangan seperti itu, Mas. Itu terlalu suudzon namanya. Kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan orang lain kasihan dapat pujian di PHK. Tapi kita yakin mudah-mudahan kita nggak di PHK. Mas melakukan kesalahan nggak? Enggak kan? Mas tepat waktu hadir kan? Iya kan? Iya sih. Pernah membanggang atasan? Enggak pernah. Ya sudah. Bismillah, yakin saja. Tapi pun kalau seandainya di PHK, nggak perlu khawatir, Mas. Kita masih bisa berusaha sama-sama. Adem sekali. Ya kita keluar. Mana? Ke teras kita makan bakmi. Dikira mau jalan-jalan. Ya nggak mau cari refreshing. Suami tenang, hilang semua masalah. Ini pelajaran yang tersirat yang kita bisa ambil dari bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha datang dengan membawa hal yang menandakan. Bahkan tidak hanya ucapan, beliau juga memberikan masukan-masukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan Nabi SAW. Bagaimana caranya beliau ajak Nabi SAW untuk menemui Waraqah ibn Naufal. Ini anak pamannya Khadijah yang dikenal dengan keilmuannya. Beliau adalah penganut atau sangat berilmu tentang kitab Injil, bahkan bisa bahasa asli dari Injil tersebut, bahasa Ibrani. Nah, pada waktu itu usia beliau telah lanjut, matanya sudah sangat tua. Khadijah berkata kepadanya, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah perkataan dari anak saudaramu." Waraqah bertanya, "Wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat?" Rasulullah SAW memberitahukannya apa yang telah dia alami. Setelah Waraqah mendengar penuturan beliau, dia berkata, "Ini adalah namus." Jadi ceritakan bahwa pada saat saya sedang berkhalwat, datang makhluk yang besar seperti ini. Maka Waraqah mengatakan itu adalah namus, Jibril maksudnya, yang Allah turunkan kepada Musa. Alangkah indahnya bila saya masih muda, kuat, andai saya masih hidup saat kaummu mengeluarkanmu dari kampung halamanmu. Maka ini ya tanda yang telah diketahui oleh Nabi bahwa beliau akan diangkat menjadi seorang Nabi. Ya. Bahkan Waraqah bin Naufal juga mengetahui bahwa ada satu kejadian yang akan terjadi nanti, yaitu Nabi SAW diusir dari kampung halamannya. Beliau berharap seandainya aku masih hidup saat itu. Nah, Waraqah bin Naufal ini sahabat atau bukan? Sahabat atau bukan? Ya. Ada yang mengatakan beliau tidak tergolong sebagai sahabat, ada yang mengatakan sebagai sahabat. Karena definisi daripada sahabat itu man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman dan meninggal dunia di atas keimanan tersebut. Baik. Disitulah Rasulullah SAW bertanya, apakah mereka akan mengeluarkan saya dari kampung saya? Maka Waraqah berkata, benar. Tidak ada orang yang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali orang tersebut akan dimusuhi. Itulah yang beliau dapati dari ilmu, dari Injil yang beliau baca. Ya. Saya berjanji seandainya saya mendapatkan harimu itu, maka saya akan menolongmu dengan pertolongan yang maksimal. Tidak lama kemudian Waraqah meninggal dan wahyu mengalami kemandekan. Jadi setelah itu Waraqah ibn Naufal meninggal dunia dan tidak lagi turun wahyu. Jadi ada macet. Disebutkan dari Alqamah ibn Qais, awal wahyu yang diterima para nabi adalah mimpi dalam tidurnya. Setelah hatinya tenang, baru turunkan kepadamunya wahyu. Ibnu Katsir berkata, pernyataan itu adalah dari Alqamah sendiri, tetapi sebuah pernyataan yang bagus didukung oleh apa yang sebelumnya dan apa yang sesudahnya. Nah, ini perhatian sekalian. Nah, sebelum menjelaskan tentang hikmah dari hadis yang lalu, maka sebelumnya kami jelaskan dulu tentang rincian waktu Nabi diutus.
Jadi penulis ingin menjelaskan tentang rincian waktu Nabi SAW diutus. Yang pertama dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW telah ditanya tentang puasa pada hari Senin. Dia berkata, hari itu saya dilahirkan, hari itu saya mendapatkan wahyu. Hari dimulai wahyu adalah hari Senin. Jadi berdasarkan hadis ini, maka diketahui bahwa beliau mendapatkan wahyu pada hari Senin. Adapun penentuan bulan, maka ulama berbeda pendapat. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ada perbedaan tentang bulan kenabian. Ada yang berkata dimulai pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 41 dari tahun gajah. Ini pendapat mayoritas. Ada yang mengatakan terjadi pada bulan Ramadan, ya. Mereka berdalil dengan syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi bulan beberapa hari atau bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Nah, jadi bisa dikatakan waktu wahyu diturunkan pertama kali adalah hari Senin. Adapun bulannya berbeda pendapat, ada yang mengatakan Rabiul Awal pada tahun gajah dan ada yang mengatakan bulan Ramadan. Karena Allah mengatakan syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Baik. Imam Al-Bahaqi mengisahkan bahwa masa mimpi kenabian berlanjut hingga 6 bulan. Dengan demikian awal mimpi kenabian itu adalah dimulai dari hari kelahirannya, itu bulan Rabiul Awal setelah sempurna 40 tahun, dan wahyu yang diterima dalam keadaan terjaga dimulai pada bulan Ramadan. Ini ada yang membuat rincian, ya, antara dua pendapat ini. Ada yang mengatakan yang pertama kali, wahyu pertama kali diturunkan itu pada bulan Rabiul Awal. Tapi bentuknya apa? Mimpi. Adapun wahyu yang diturunkan dalam keadaan terjaga itu pada saat bulan Ramadan. Jadi dua pendapat masuk di dalam hal ini. Baik. Nah. Apa saja pelajaran bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, yaitu kisah pada saat malaikat Jibril AS memeluk Rasulullah SAW sampai 3 kali. Dari kejadian itu, Syuraih Al-Qadhi mengambil kesimpulan bahwa seorang tidak boleh memukul anak untuk belajar Al-Quran lebih dari 3 kali. Sebagaimana Jibril hanya memeluk dengan keras yang menyebabkan tersesatnya hanya 3 kali. Jadi ada faidah tarbawiyah yang bisa kita ambil. Apakah dari pernyataan ini menunjukkan bahwa boleh dalam mendidik memukul anak? Islam mengatur akan hal ini. Ya. Maka memukul anak boleh, tapi tidak secara mutlak dibebaskan bagaimana caranya. Dalam hadis, ya, berkenaan tentang sholat, Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka sudah mencapai usia 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun dan enggak mau sholat, boleh dipukul. Nah, para ulama menyebutkan ghairu mubarrihin, tidak boleh mencederai, tidak boleh membekas. Bahkan ada yang mengatakan pukulannya dengan kayu sepanjang kayu siwak atau celak mata. Ya. Nah, itulah batasan diperbolehkan untuk memukul. Dan kalaupun dibolehkan seperti itu, tidak boleh lebih dari 3 kali, sebagaimana dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, ilmu adalah simbol inti dari agama ini. Dan ilmu yang menjadi jendela dan pintunya adalah membaca. Nah, oleh karenanya, wahyu yang pertama yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW adalah perintah untuk membaca. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Maka setiap muslim tertuntut untuk giat membaca, menganalisa,
Yang dengan sebab itu dia akan mendapatkan ilmu. Dengan sebab itu dia mendapatkan ilmu. Ya. Dan juga ayat ini juga mengisyaratkan tentang anjuran untuk belajar, anjuran untuk mendalami agama dengan benar, yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara faedah yang lain yang sudah kita sampaikan tadi tentang seorang istri, peran seorang istri dan suami, bagaimana agar bisa saling mendukung satu sama lain dalam kebaikan. Khadijah mendukung Nabi untuk berkhalwat. Nabi SAW menunjukkan rasa butuhnya kepada istrinya, sehingga dia meminta istrinya untuk menyelimutinya pada saat beliau diliputi dengan rasa takut yang sangat dahsyat. Nah, juga ada satu faedah tentang kekeluargaan di sini beliau tulis, seorang yang menghadapi masalah mestinya tidak selalu dirahasiakan. Dianjurkan untuk menceritakannya kepada orang yang dipercayai dan dirasa bisa memberikan masukan ataupun pandangan. Kenapa? Karena ini akan melegakan jiwa, ya. Dari situ juga kita akan bisa mengambil manfaat nasihat, ya, dari apa yang disampaikan. Jadi termasuk yang dianjurkan. Kalau kita punya permasalahan, ya kita bercerita. Ya, kita bercerita, meminta masukan, tapi tidak sembarang orang. Hanya kepada orang-orang yang dipercaya. Hanya kepada orang. Terlebih lagi diceritakan hal yang sensitif, bagian daripada aib misalkan. Jangan justru dibongkar, jangan justru diumbar. Tapi juga jangan dirahasiakan jika sekiranya itu sesuatu yang berat untuk dihadapi. Tapi bisa diceritakan kepada orang yang sangat kita percaya, dan salah satunya tidak bukan adalah istri. Istri juga suami. Dan begitulah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saling keterbukaan satu sama lain, komunikasi yang terjalin, maka insya Allah kebaikan-kebaikan pasti akan datang. Baik, kemudian hikmah yang lainnya, dianjurkan untuk memberikan jalan keluar bagi yang mendapatkan masalah dalam kehidupannya, menyebutkan sebab-sebab yang bisa menyelamatkannya dari masalah yang lainnya. Nah, ini juga dari Khadijah radhiyallahu anha kita dapat satu perbuatan, ada amal yang mulia adalah memberikan petunjuk dan jalan kebaikan kepada orang lain. Dalam hadis disebutkan, man dalla ala khairin kana lahu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan kebaikan tersebut. Hadis ini dikatakan oleh para ulama tidak hanya berkaitan dengan masalah amal ibadah, bahkan perkara duniawi sekalipun. Misalkan pian pakar dalam perdagangan, ada yang baru mau buka bisnis, datang ke pian, ulun ingin buka bisnis ini. Apakah sampaikan? Oh, kalau mau buka bisnis langkahnya seperti ini, A, B, C, D. Kemudian dia berbisnis dengan itu. Masuk dalam hadis ini, man dalla ala khairi, menunjukkan kepada kebaikan. Ya, ini termasuk amal yang mulia. Khadijah radhiyallahu anha memberikan hal demikian, melakukan hal demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendatangkan atau memberikan masukan dan yang seterusnya. Ini termasuk di antara amal yang mulia, dan kita tidak pelit ilmu. Ya, tidak pelit ilmu. Baik, kemudian yang berikutnya, akhlak yang mulia dan budi pekerti yang baik adalah sarana untuk terhindar dari kejahatan dan malapetaka. Siapa yang banyak kebaikannya, maka kesudahannya akan berujung kepada kebaikan dan mendapatkan keselamatan dunia dan di akhirat. Ya. Ini berbicara dengan akhlak mulia dan budi pekerti. Berbicara tentang akhlak mulia, Hasan al-Basri mengatakan, seorang yang berakhlak mulia itu tercermin pada 3 hal. Suka membantu, tidak suka mengganggu, dan senantiasa berwajah ceria. Senyum, itu tanda orang yang berakhlak mulia. Suka membantu, tidak mengganggu, dan sering senyum, berwajah ceria. Berwajah ceria. Tapi kemudian terakhir, ya, dari sini juga kita dapati bahwa itu dari perkataan Waraqah, tidak ada nabi yang tidak dimusuhi. Tidak ada nabi yang tidak dimusuhi. Maka di sini kita ambil pelajaran penting tentang
perjuangan dalam dakwah. Tidak hanya para nabi, bahkan pengikut Nabi SAW pun akan merasakan hal yang serupa. Rintangan demi rintangan itu akan selalu ada. Meskipun kita sudah berusaha baik, tapi tetap saja ada yang benci dan tidak suka. Ketika kita berusaha untuk membangun sekolah, masjid, ada beberapa tempat dan daerah sepakat tidak diizinkan. Bahkan yang sudah terbangun harus dihancurkan. Selalu akan ada gangguan-gangguan seperti itu. Harus ada, selalu ada. Dan harus kita sadari sejak dini. Yang ketika sudah rusak, baru sadar, akhirnya sulit untuk menerima keadaan dan kenyataan yang ada. Tapi kita harus sudah mempersiapkan diri bahwa selalu akan ada orang-orang yang tidak senang dan tidak suka dengan dakwah, dengan apa yang kita lakukan. Maka dalam hal ini kita bersabar, berikhtisablah, berharaplah pahala dari Allah Azza wa Jalla. Sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari ini terjadi. Maka bersabarlah, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan senantiasa bersikap baik, berakhlak mulia. Terkadang justru dengan akhlak mulia itu akan merubah sikap seorang. Wa idza khatabahumul jahilu qalu salama. Dan apabila orang jahil menyapa mereka dan mengucapkan kata-kata qalu salama, kata-kata. Nah, lewat aja. Ini para hadis kalian azallah wa yakum jami'an. Wallahu ta'ala wasallam. Baik, ini kiranya bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita masih melanjutkan masa terangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terangkatnya beliau sebagai seorang nabi. Kita akan baca tentang risalah kenabian, ya, risalah kenabian. Kemudian juga nanti ada tentang dakwah sirriyah. Ketika beliau sudah mendapatkan kenabian, beliau diminta untuk berdakwah tapi sirri, sembunyi-sembunyi, rahasia, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Akhirnya ada yang beriman dan seterusnya. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, ini kira bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum ditutup, jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Jazakumullah khairan atas perhatian yang diberikan. Jika ada kekeliruan datangnya dari ulun pribadi karena kurangnya ilmu yang ulun miliki, Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW berlepas dari dirinya. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat, khususnya bagi kehidupan kita, agar menjadi hamba yang lebih baik dan lebih bertakwa. Kita tutup berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.